Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yang merupakan penuntun dan pedoman bagi umat Islam. Selain Al-Quran, ada 6 mukjizat Nabi Muhammad SAW yang harus kita ketahui. Nabi Muhammad SAW merupakan manusia mulia yang menjadi nabi dan rasul terakhir umat Islam. Setiap muslim selalu dianjurkan untuk meneladani perbuatan, perkataan, serta fitrahnya dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW juga memiliki beberapa sifat wajib seperti shidik, benar, tabligh, menyampaikan, amanah, dipercaya, dan fatonah, cerdas. Di samping itu, Rasulullah juga dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa mukjizat yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Allah melalui Rasulnya untuk membuktikan atau membenarkan kenabiannya. 6 mukjizat Nabi Muhammad SAW itu adalah: pertama, membelah bulan. Mukjizat Nabi Muhammad yang pertama dapat membelah bulan menjadi 2. Peristiwa ini terjadi pada saat penduduk Mekah meminta agar Rasulullah membuktikan kenabiannya. Pasalnya, pada zaman itu orang-orang kafir tidak mempercayai bahwa Muhammad SAW merupakan salah satu seorang nabi atau utusan Allah. Dari Anas ia berkata, penduduk Mekah meminta Nabi agar menunjukkan suatu bukti kenabian pada mereka. Maka Nabi Muhammad menunjukkan terbelahnya bulan. Hadis riwayat Bukhari. Peristiwa terbelahnya bulan ini tak lantas membuat orang-orang kafir percaya. Mereka, orang kafir, masih menganggap bahwa apa yang dilakukan Rasulullah merupakan sihir yang nyata, sehingga mereka tetap mengingkari dan menunggu konfirmasi terhadap para musafir yang masih dalam perjalanan. Sesungguhnya peristiwa terbelahnya bulan ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah telah menghendaki segala sesuatu, tidak ada yang mustahil baginya. Hal ini tentu terjadi bukti bahwa Allah Maha Kehendak atas segala sesuatu. Yang kedua, air mengalir di jari-jarinya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu nabi yang diberi banyak mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dapat membelah bulan menjadi 2, Rasulullah juga dapat mengeluarkan air di sela-sela jarinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah meminta air lalu diberikan kepada beliau sebaskom air. Maka berwudulah kaum muslimin dengan air itu. Aku memperkirakan jumlah mereka berkisar antara 60-80 orang. Dan aku menyaksikan sendiri air itu keluar dari sela-sela jari beliau. Hadis riwayat Muslim. Mukjizat yang ketiga adalah tentang air hujan. Pernah suatu hari ketika Nabi sedang berkhutbah, ada seorang yang berdiri kemudian meminta Rasulullah agar berdoa meminta hujan.
Pasalnya, saat itu sedang terjadi kekeringan yang mengakibatkan beberapa hewan ternak mati karena kehausan. Kemudian Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika hujan pun turun dari langit. Peristiwa ini sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis sahih. Anas berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat awan mendung, gumpalan awan dari sesuatu pun di langit. Lalu muncullah awan mendung hitam dari belakang bukit Sala seperti lingkaran bergigi. Ketika awan hitam sampai di tengah dan menyebar, hujan turun sampai hari Jumat." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Mukjizat yang keempat adalah hidupnya kerikil. Dapat menghidupkan kerikil adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Melihat kerikil tersebut bertasbih di tangan Rasulullah SAW. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah di dalam sebuah halaqah. Di tangan beliau ada batu kerikil. Lalu batu kerikil itu bertasbih di telapak tangannya. Bersama kami ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Semoga Allah merahmati semuanya." Maka orang-orang yang berada dalam halaqah semua mendengar tasbih batu-batu tersebut. Mukjizat yang kelima tentang pelapah yang menangis. Sebelum ada mimbar, Rasulullah ketika sedang berkhutbah sering bersandar pada sebatang pelepah kurma. Pada saat Rasulullah telah dibuatkan mimbar untuk tempat berkhutbah, pelepah kurma yang biasa dijadikan sandaran beliau pun menangis. Melihat peristiwa ini, kemudian Rasulullah mendekati pohon kurma tersebut dan mengusapkan tangan kepadanya. Kami mendengar suara dari batang kayu tersebut, bagaikan suara unta yang hampir beranak. Lalu Rasulullah datang menghampirinya, kemudian meletakkan tangan beliau pada batang kayu tersebut, hingga akhirnya batang kayu itu terdiam. Hadis riwayat Bukhari. Mukjizat Rasulullah SAW yang keenam adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini adalah peristiwa dipanggilnya Nabi Muhammad SAW untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra merupakan perjalanan Nabi dengan menaiki buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan beliau bersama dengan malaikat Jibril naik menembus langit ketujuh dan bertemu para nabi sebelumnya hingga ke Sidratul Muntaha. Semoga kisah-kisah mukjizat Nabi Muhammad SAW ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.